kematian. Dan kematian ini tidak mengenal usia. Ibu-ibu di sini usianya, saya yang paling depan dulu, usianya berapa Bu? Mohon maaf. 40, 50. Nah, saya sudah 65. Tapi kalau melihat dari keturunan saya, kemungkinan ini saya masih bisa hidup 20-30 tahun lagi. Nah, alhamdulillah mendapat respon doa dari ibu-ibu. Bahwa kematian itu bisa menjadi pelajaran. Wa'izan itu orang yang memberikan mau'izah, orang yang memberikan nasihat. Maka setiap kali ada peristiwa kematian, yang dituntut oleh agama kita adalah kita belajar dari peristiwa itu. Katakanlah yang dimaksud dengan belajar dari peristiwa itu, ada yang meninggal secara mendadak misalnya, maka kita segera meyakini dalam hati kita, ternyata orang mati tidak harus sakit lama dulu. Malah kadang-kadang ada orang sakit diharapkan kematiannya malah nggak mati-mati. Ya ini kelihatannya, wah masa sih? Bisa jadi karena keluarga ini sudah lelah untuk meladeni orang tersebut, sakitnya katakanlah parah, nggak bisa ngapa-ngapain, harus semuanya diladenin dari mulai makan sampai mengeluarkannya lagi, diladenin semua. Itu kan kalaupun ada orang merasa lelah ya pantas. Kemudian kalau ada orang mati dalam kondisi mengenaskan, itu juga harus menjadi pelajaran bagi kita. Meninggal di tempat maksiat misalnya, nah tentu kita akan belajar. Mudah-mudahan kita semua tidak ada yang meninggal dalam keadaan maksiat. Yang kita rindukan adalah meninggal dalam keadaan beribadah, beramal salihah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nah, ibu dan saudara, ibu jamaah pengajian rahimakumullah, biasa pengajian umum ada bapaknya jadi menyapa. Tapi misalnya menyapa bapak sebenarnya enggak salah juga, karena ini siaran langsung radio, pendengarnya ada bapak juga sebenarnya. Jadi kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kematian ini? Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, kematian ini rasa sakitnya melebihi dari ditusuk 300 kali dengan senjata tajam. Ditusuk sekali saja sudah segitu sakitnya, ini 300 kali. Bahkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu menyatakan bahwa rasa sakitnya kematian itu lebih sakit dibanding dengan 1000 kali tusukan. Nah, di dalam memahami hadis semacam ini, boleh saja memakai bahasa fakta, istilahnya memang nyatanya begitu bahasa fakta itu. Tapi kemudian jangan sampai pemahaman terhadap hadis dengan cara bahasa fakta itu
eh, bertentangan dengan hadis lain yang katakanlah lebih rasional, lebih masuk akal. Kenapa saya katakan begitu? Gambaran lebih sakit dari 1000 kali tusukan. Memang ada orang nusuk orang sampai 1000 kali. Nah, jadi itu kan tidak ada. Berarti ini bahasa simbol berarti. Nah, kalau dikatakan bahasa simbol, kemudian kita mulai menafsirkan apa yang dimaksud. Ternyata yang dimaksud adalah betapa sakitnya orang ketika mengalami peristiwa kematian yang disebut dengan sakaratul maut, sehingga gambarannya, ilustrasinya itu bagaikan tertusuk sekian bilah pedang yang tadi pedang yang tadi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sampai 1000 pedang. Kemudian ada juga hikayat yang terjadi pada seorang ulama. Disebutkan temannya Imam Hasan bin Basri bahwa ketika mengalami kematian itu kemudian didatangi untuk ditalkin. Nah, ini pengertian talkin. Talkin itu artinya menuntun. Lakona yulakinu mulakkin. Nah, talkinan fahuwa mulakkin. Jadi isim fa'ilnya adalah mulakkin. Maka ada jam'iyah tariqah yang memberikan istilah ketika mengangkat seorang murid dengan istilah talqin. Nah, yang menalkin disebut mulakkin. Ini biasanya tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah atau TQN cabang Suryalaya, Jawa Barat. Kalau pada umumnya tarekat itu ketika menuntun atau membimbing jamaahnya untuk menjadi murid, itu istilahnya berbeat atau beat tarekat. Ini melebar, tapi saya ingin memaknai talqin itu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dawuh, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinlah orang matimu dengan ucapan la ilaha illallah. Orang Jawa langsung mengatakan nyebut. Jadi ketika ada orang dalam sakaratul maut, maka ada sesepuh yang mendekatinya kemudian mengatakan nyebut itu. Maksudnya nyebut itu supaya mengucapkan la ilaha. Tapi nanti yang bersangkutan bukannya la ilaha illallah tapi ikut itu nyebut. Nah, jadi bukan la ilaha illallahnya yang kena. Sebagian ulama mengatakan lakinu mautakum, talkinilah orang matimu biqauli la ilallah. Nah, kalau orang mati ditalkin berarti ya nanti ketika sudah selesai melakukan tajhizul jenazah, dari mulai dimandikan, dikafani, disalati, dikuburkan itu selesai baru ditalkin. Hanya kemudian ada yang mengatakan, untuk apa menalkin orang yang ada di kubur? Al-Quran juga menyatakan bahwa tidak mungkin engkau bisa memperdengarkan kepada orang yang sudah ada di dalam kuburan. Jadi
Di sini mulai ada perbedaan pendapat. Di sebagian ulama mengatakan talqinnya nanti setelah selesai semua. Kemudian sebagian mengatakan mautakum itu bahasa simbol, bukan bahasa hakikat, bukan orangnya sudah mati. Tetapi pemahamannya setiap orang itu kan akan mati. Jadi kita itu semuanya maut. Semua kita itu orang mati. Kita baru sadar setelah kita nanti di alam kubur, sebagaimana orang mimpi itu baru sadar ketika bangun tidur. Jadi kita ini sudah mati. Makanya karena mautakum bahasa simbol, maka maknanya bukan orang mati tapi orang yang akan mati. Yang tadi disebut lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ibu dan saudari rahimakumullah. Jadi ini tentang syariat dan fikih. Kalau syariat itu bersifat baku, tidak bisa diubah berdasarkan Quran, hadis, ijma' dan qiyas, itu syariat. Tetapi kalau pemahaman terhadap syariat itu disebut fikih. Nah, di dalam syariat tidak ada perbedaan pendapat, tetapi di dalam fikih ada perbedaan pendapat. Nah, tadi merupakan salah satu contoh. Syariatnya walaupun tidak wajib karena itu perintah dari Nabi dan tidak mengandung sanksi. Kemudian kebanyakan ulama ada juga yang meriwayatkan orang meninggal tidak ditalqin. Berarti ini tidak wajib. Tapi itu perintah agama, berarti itu syariat. Talqinnya itu syariat. Tapi talqin dilakukan sebelum orang meninggal itu fikih. Sehingga ketika syariat bersifat baku tidak ada perbedaan, tetapi ketika fikih kapan dilakukannya talqin, di situ ada perbedaan. Itulah fikih, berbeda. Kenapa ini harus dipahamkan? Karena terutama ada yang muda-muda ini mungkin. Anak muda ini biasanya aktivis. Begitu getol mengatakan kita kembali kepada Quran dan hadis, kita tegakkan syariat Islam. Tapi yang dimaksud dengan syariat Islam itu apa? Ternyata yang mereka kemukakan adalah pemahaman terhadap syariat, berarti fikihnya. Sebagai contoh, ketika orang mengatakan syariat Islam harus ditegakkan, pencuri potong tangan. Memang kalau dalam syariatnya pencuri ya dipotong tangan. Tapi dalam fikih apakah tangan itu tangan ini atau tangan dalam pengertian kekuasaan atau kekuatan? Sehingga kalau tangan dalam pengertian kekuasaan atau kekuatan, ketika ada pencuri itu di penjara, selesai, tidak harus dipotong tangan. Ini fikihnya, ya. Jadi membedakan fikih dan syariat. Ada orang, kita harus menegakkan syariat, nggak boleh nabung atau nyimpan uang di BCA atau di Mandiri, harus di bank syariat. Ada ya pernah dengar itu. Nah, syariatnya bunga atau riba itu haram. Ini syariatnya.
Tapi apakah bunga bank itu merupakan riba atau bukan? Di situ fikihnya. Jadi kalau kita kemudian meyakini bahwa bunga bank bukan riba, ya berarti oke, kita happy saja untuk menabung dimanapun, tidak harus di bank syariah. Jadi kalau yang harus di bank syariah itu berarti fikih itu, bukan syariat. Nah, kalau fikih itu mutlak kita diperintah, kemudian kalau tidak mau haram hukumnya dan kita akan disiksa di neraka, maka kalau fikih itu bersifat pilihan, mau ikut yang ini atau mau ikut yang ini. Jadi ya happy sajalah yang sudah nabung di BRI atau di BCA, itu bukan bunga, bukan riba. Bunganya itu bukan riba. Ini salah satu contoh membedakan syariat dan fikih. Contoh lain, kerudung. Orang-orang tua kita bahari itu pakai kerudung. Syariatnya adalah menutup aurat. Syariatnya menutup aurat. Dan ketatnya menutup aurat di dalam sholat. Di luar sholat orang cukup dengan melampirkan kain saja sehingga rambutnya masih kelihatannya. Tapi menurut fikih, rambut kelihatan itu bisa jadi neraka. Sehingga kemudian timbullah bid'ah yang disebut jilbab pada tahun sekitar 80-an. Ibu mungkin mengalami dulu yang namanya sekolah Arab saja ya, sekolah agama saja pakai kerudung, nggak pakai jilbab. Tapi kemudian harus jilbab. Waktu sekitar tahun 80-an itu pun masih ramai, ada yang tetap berkerudung, ada yang berjilbab. Tapi kelihatannya ternyata berjilbab lebih praktis. Baru kemudian sekitar 5 tahun belakangan harus pakai cadar. Pakai cadar itu juga fikih. Ada yang mensunahkan, tapi ada yang memakruhkan. Bahkan di dalam ibadah haji tidak boleh pakai cadar. Nah, ini fikih. Ini meluas dan saya merasa penting untuk menjelaskan karena tadi kaitannya dengan ketika talqin ada yang setelah dikuburkan, ada yang sebelum meninggal. Ini kan judulnya menghadapi kematian. Nah, ibu dan saudari rahimakumullah, bagaimana agar supaya kita meninggalkan dunia ini, atau bagaimana agar supaya ketika berpisahnya ruh dengan jasad kita ini itu dalam keadaan happy, dalam keadaan senang, tidak meronta-ronta, tidak matanya melotot. Ya alhamdulillah ibu, mungkin agar Allah memberikan bekal saya berdakwah lebih banyak sehingga saya diberi lebih banyak pengalaman, termasuk pengalaman menjadi pegawai musiman membantu jamaah haji bagian kematian. Nah, itu saya termasuk pegawai yang paling baik hati. Ya, karena apa? Berdoa, ya Allah jangan ada yang meninggal hari ini. Sebab kalau ada yang meninggal saya jadi repot, harus ngurus didata dan seterusnya. Nah, salah satu pengalamannya ada orang meninggal di rumah sakit Indonesia, ya, itu dalam keadaan kejang,
matanya melotot, maaf, kotorannya itu nempel di dinding. Rupanya ketika sakaratul maut itu jelalatan gitu, padahal dalam keadaan ini kalau saya sebut nama sampai identitasnya lengkap sudah berdosa. Tapi kalau hanya ada orang ini kan tidak termasuk, istilahnya tidak termasuk ghibah kan. Nah, tentu kita semua tidak ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan itu memang sudah dimohonkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Israel mencabut nyawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibarengi atau ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian berdialog, ujar Nabi, sesakit inikah yang namanya kematian? Enggak ya Rasulullah, karena engkau seorang kekasih Allah, maka diupayakan oleh teman saya Israel ini agar engkau tidak terlalu merasakan sakit. Kalau kepada umatmu, ya berlipat-lipat sakitnya lebih dari yang engkau rasakan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ringankanlah rasa sakit umatku, biar saya yang nanggung rasa sakitnya. Nah, siapa kira-kira yang ditanggung rasa sakitnya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja adalah orang yang mencintai beliau. Nah, tinggal apa? Bukti cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cintanya ya mengikuti sunnah Rasul. Yang disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya kita ikuti. Katakanlah ini yang menyenangkan bagi ibu-ibu. Ibu lagi repot di dapur hari Minggu karena pengen masakan agak banyak keluarga yang datang. Bapaknya kan nggak ke kantor. Karena bapaknya ini ikut sunnah Rasul, dia ke dapur, mana ini yang bisa saya bantu? Ikut ngiris-ngiris bawang, ikut metik-metik kangkung dan bayam. Ini sunnah Rasul. Bisa ikut nyapu kalau memang ada. Suami membantu istri, termasuk istri membantu suami. Misalnya suaminya itu baru PNS golongan 2, gajinya itu belum sampai akhir bulan sudah habis. Istri pengen membantu. Ketika dapat uang gaji langsung dibawa ke pasar, beli ini untuk dijual kembali. Sehingga uang yang tadinya hanya cukup 20-25 hari bisa cukup 1 bulan. Karena apa? Karena istri membantu penghasilan sang suami. Ini sunnah Rasul. Jadi ada orang yang bilang sunnah Rasul itu karena Nabi istrinya lebih dari 1, ya kita istrinya lebih dari 1. Kalau sunnah Rasul yang ini ibu nggak ada yang seneng. Ibu dan saudara rahimakumullah, kembali ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharapkan agar supaya umatnya itu tidak merasakan atau paling tidak berkurang rasa sakitnya, dan beliau sendiri yang ingin menanggungnya. Bahkan diriwayatkan juga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang meninggal, yang diratapinya bukan rasa sakitnya, tetapi rasa khawatir terhadap umatnya. Jangan sampai umatnya itu meninggal dalam keadaan yang sangat sakit, dan itu bisa mengakibatkan lepasnya iman. Yang tadi mau saya ceritakan tapi belum ya.
Imam Hasan Al-Basri, temannya ditalkin, qul la ilaha illallah. Jawabnya la. Sampai 3 kali, sampai katakanlah hilang nafasnya, masih mengatakan la, yang artinya tidak mau mengucapkan kalimat thayyibah. Sedih Imam Hasan Al-Basri karena ini temannya kok tidak mampu untuk mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayatnya. Padahal jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi fi akhir hayati dakhalal jannah." Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya pada akhir hayatnya masuk surga. Tapi ini disuruh baca nggak mau, sedih. Ini lagi dijadikan ibarat, lagi dijadikan pelajaran untuk kita. Si jenazah tadi ternyata tadi bukan mati beneran, tapi mati suri. Artinya dia sadar. Langsung dipeluk sama Imam Hasan. Alhamdulillah ternyata kamu masih hidup. Emang kenapa? Diceritakannya. Nah, kemudian kenapa kamu tadi itu kok bilang la waktu saya talqin? Habis waktu itu saya ditawari minuman. Terus saya minta tolong, Bapak beri minuman untuk saya haus sekali. Boleh, tapi kamu harus meninggalkan imanmu. Oh enggak mau meninggalkan iman. Itu berlangsung 3 kali seperti yang diceritakan tadi. Jadi ketika mengatakan tidak, itu bukan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak mau diberi minuman dengan syarat meninggalkan iman. Ini godaan terakhir dari iblis dan konconya. Makanya kita selalu berdoa, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ibu-ibu biasa kan baca itu? Iya, orang sholat subuh berjamaah. Kalau yang subuhnya siang yang nggak ikut, nggak tahu. Karena memang biasanya dibaca setiap pada subuh. Atau kalau tidak itu ya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Atau amitna ala dinil Islam wal iman ya Allah ya dzal jalali wal ikram bi syafaati khairil. Nah, kembali kita bagaimana supaya meninggal tidak merasakan itu semua yang tadi digambarkan. Maka mungkin juga sudah pernah saya sampaikan, tapi mungkin ada yang lupa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya alfa marratin fi kulli yaumin lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang yang berselawat kepadaku 1000 kali sehari tidak akan mati kecuali setelah melihat tempat tinggalnya di surga. Aduh, 1000 kali ya, berat ya? Enggak berat. Itu kalau diamalkan yang sudah biasa, maaf, saya itu cuma 25 menit. Ya ibu yang nggak biasa ya sudahlah dibikin 1 jam. Masa nggak sempat? Ya, duduk 1 jam untuk pada. Dan itu kin. Nah, saya mau bilang itu pun tadinya, tapi karena ini menghadapi orang Samarinda, punnya diganti dengan kin. Itu gin membacanya tidak harus sekaligus. Nah, misalnya pagi 200,
Kalau 200 berarti cuma 5-10 menit ya. Kebanyakan 1000 yang diminta, 1000 kali sehari. Memang lebih banyak lebih bagus. Karena apa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aktsarukum alayya salatan aqrabukum minni hatan." Siapapun yang lebih banyak membaca selawat, lebih dekat tempatnya besok di surga. Nah, kita rindu Rasul itu juga merupakan salah satu tanda cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu pengen ketemu Nabi, baik dalam mimpi maupun dalam jaga, ya memang harus dalam hatinya itu lebih merindukan Nabi dibandingkan dengan merindukan sang suami. Mohon maaf. Jadi ya memperbanyak salawat, kemudian hatinya merasa rindu ingin ketemu Nabi, kemudian mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan saudari rahimakumullah. Jadi berselawat 1000 kali sehari, atau kalau 1000 kali belum biasa, 100 kali dululah. Kenapa? Sebab dalam hadis mengatakan man shalla alayya mi'ata maratin kulla yaumin. Orang yang berselawat pada saya 100 kali sehari, itu berarti setiap waktu cuma 20, agak ringan lah. Qadallahu lahu hajatahu mi'ata hajah. Maka Allah akan memenuhi hajatnya 100 macam hajat. Yang 30 di dunia, yang 70 di akhirat. Yang 70 di akhirat itu mohonkan agar supaya hidup di surga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun agak jauh, karena tadi yang terdekat dengan Nabi ya yang terbanyak. Tapi kalau sudah di surga walaupun agak jauh masih adem kan. Yang 30 di dunia ini niatkan, ya Allah berikanlah saya kemudahan dan keringanan di dalam menghadapi sakaratul. Itu baca selawat. Kalau mau 1000 belum bisa yang 100. Ibu dan saudari rahimakumullah. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayangnya kepada kita, kepada umatnya, sampai mau menanggung rasa sakit seluruh umatnya biar dirinya yang nanggung. Dan kemudian kalau kita ingat apa yang kita baca dalam sholat, itu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan anugerah dari Allah berupa ucapan salam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawab Nabi? Assalamu alayna. Iya betul, salam untuk kami. Tapi disambung wa ala ibadillahis salihin. Berarti Nabi nggak mau, istilah orang sekarang, egois. Nah, yang penting dirinya sudah, peduli amat sama orang lain. Nabi nggak begitu. Sehingga guru saya membuat syair. Syairnya sebenarnya panjang, tapi yang saya baca yang ada kaitannya dengan kebaikan ini. Saya bacakan. Duh jeng Nabi, duh jeng Nabi, sungguh baiklah budimu terhadapku dan umat yang di bawahmu, semoga ku
disebut-sebut olehmu di sisi Allah bahagia ku karenamu. Duh jeng Nabi, sungguh baiklah budimu. Wahai Nabi, engkau itu budinya luar biasa terhadapku dan umat yang di bawahmu. Kepada seluruh umat Islam begitu baiknya seperti yang digambarkan tadi. Masih kita mengharapkan lagi apa? Semoga ku disebut-sebut olehmu. Nah, kita minta kepada Nabi, sebutlah nama saya di hadapan Allah. Allah akan menilai ini orang banyak disebut oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang ini adalah yang juga dikasihi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bahagiaku karenamu. Saya menjadi bahagia, menjadi sukses di akhirat karena syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu dan saudari rahimakunallah, kalau pengen lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana mendekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak cukup kalau ngaji di sini seminggu sekali, karena tidak setiap minggu saya datang. Kalau nggak salah jadwal saya setahun 2 kali. Ya, ini nggak bisa tuntas. Maka, tapi ini saya mempunyai program. Di bulan Ramadan nanti, silakan ibu yang mau menginap di rumah saya, di pondok pesantren. Seminggu, nggak bayar. Tapi sekarang saya insya Allah tahu-tahu nanti bulan Ramadan lupa. Ibu siapa namanya? Dewi. Ibu Dewi. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Habib Ali. Ya? Pajak. Yang Habib Ali sana. Oke. Di Sempajak Gang 7 itu 3 bulan sekali saya pengajian di situ. Ya. Tapi di Gang 7 di rumah Pak RT-nya itu, Pak Sumican. Baik, saya ingin melanjutkan tentang menginap di rumah saya ya. Memang yang ditujukan kepada yang sudah sepuh-sepuh, karena sudah nggak cari uang lagi. Nah, kalau yang masih muda, puasa-puasa itu menghadapi Lebaran, mau cari uang sebanyak-banyaknya untuk Lebarannya itu banyak wade, kue untuk menghadapi Lebaran, untuk baju baru dan sebagainya kan. Nah kalau udah sepuh kan nggak mikir itu lagi. Silakan ya. Saya bilang waktu itu yang sudah pensiunan karena memang sudah nggak cari duit. Nginap di sana gratis, tapi makan harus bawa sendiri. Masa saya suruh kasih makan? Biasanya kalau yang saya laksanakan di Jawa, itu nanti anaknya misalnya maghrib datang, bawa rantangan. Ini mak untuk buka, sekalian untuk sahur, nanti yang untuk sahur disimpan mak ya. Ada yang khusus untuk jamaah, untuk keluarganya. Ada yang bawanya 2 atau 3 kali lipat. Ini mak biar nanti teman mak yang tidak dikirim bisa ikut buka bersama. Nah, itu di sana kenapa harus nginap? Latihan tahajud bersama, kemudian sholat tasbih, membaca salawat 1000 kali, yang tujuannya agar terbiasa nantinya. Nah, ini bagi yang memang betul serius ingin bisa mencatat nomor HP saya 08 12 55 78 145. Nah, saya ulangi ya, 08 12 55 78
145. Kalau sudah ada yang nulis, yang lain nanti nyontek lah. Nggak apa-apa, nggak dosa nyontek di sini. Ibu dan saudari rahimakumullah, tadi membaca salat 1000 kali, kemudian meninggal tidak akan meninggal kecuali setelah melihat tempat tinggalnya di surga. Maka kemudian kalau tadi saya ilustrasikan orang meninggal yang sengsara, yang melotot, bagi orang yang membaca salat 1000 kali itu meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Nah, kenapa tersenyum? Ya orang melihat, ya nggak apa-apalah saya meninggalkan dunia yang fana ini. Wong calon saya tuh gedung yang mewah. Ya senyum. Mungkin pernah dengar kan ada orang meninggal dalam keadaan senyum. Ya itu masalahnya. Ibu dan saudari rahimakumullah, jadi penderitaan sakaratul maut yang digambarkan sedemikian rupa baik oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun oleh sahabat Ali karramallahu wajhah, itu tidak akan dialami, penderitaan itu tidak akan dialami oleh orang yang cinta kepada Nabi, yang dibuktikan dengan cara berselawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk ketika saya mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dalam batin boleh diucapkan, boleh Allahumma sholli. Ucapan Allahumma sholli alaihi ini membuktikan bahwa kita itu orang yang dicintai juga oleh Nabi, karena sabda Nabi itu wailun lil bakhili, celaka orang yang pelit. Mungkin kita mengira orang pelit yang tidak mau bersedekah, tapi ternyata di situ ketika bicara ini wa manil bakhil ya Rasulullah, maka Nabi menjawab al-bakhilu ma dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit itu adalah orang yang saya disebut namanya tetapi dia tidak mau berselawat kepada saya. Makanya kalau di majlis zikir, majlis maulid itu sering Allahumma sholli, Allahumma sholli. Bahkan ada yang suaranya keras, Allahumma sholli gitu ya. Ya silakan aja, mau suara keras juga enggak apa-apa. Memang ada juga yang makruh kan. Segala sesuatu kalau sudah berlebih memang menjadi kurang baik. Saya kira sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun tidak terlalu banyak, tapi itu justru yang bermanfaat. Dan sering dalam akhir pengajian saya menyatakan yang penting itu bukan dipahami, dihafal, tetapi mana yang harus diamalkan, hendaknya mulai diamalkan. Nanti bagi yang sudah punya nomor HP-nya, ada pertanyaan boleh lewat WA. Insya Allah saya kalau ada WA pertanyaan itu, walaupun mungkin bisa agak lambat, insya Allah saya jawab. Karena kadang-kadang saya baru sempat membaca itu sudah jam 11, jam 12. Ya, baru baca, wah ini saya besok aja lah saya jawab. Kadang-kadang begitu. Dan alhamdulillah untuk mempersiapkan mujahadah atau menginapnya para pensiunan nanti, saya sudah mengumumkan di beberapa pengajian. Ya sekarang mungkin dulu saya sudah cerita ya, WC itu ini sudah jadi, sudah bisa dipakai.